wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rampes. Nah, kita bertemu lagi dengan Abah nih ya. Kostumnya beda-beda. Supaya terlihat dinamis seperti Jaipongan gitu ya. Baik Abah, ini dalam Jaipongan sekarang ini perkembangan kan luar biasa ya. Dari dulu Api Gugum sampai hari ini kan itu sudah hampir 40 tahunan ya. Bahkan ya 40 tahunan itu sangat luar biasa itu. Jadi bertahannya itu sampai 40 tahun, puluhan tahun begitu ya. Itu kan artinya ada sesuatu di Jaipongan ini gitu ya. Ada sesuatu sehingga anak-anak hari ini, generasi hari ini itu juga belajar tari Jaipongan. Saya lihat di sanggar-sanggar di Jawa Barat khususnya itu sangat berlimpah sekali tentang sanggar-sanggar khususnya sanggar Jaipongan. Ini berlimpah sekali. Itu bisa disaksikan ketika ada pasanggiri itu bisa ratusan bahkan ribuan peserta yang ikut dari usia kecil gitu, anak-anak TK bahkan itu sampai dewasa begitu ya. Baik Bah, melihat fenomena ini bahwa Jaipongan itu memang digemari oleh masyarakat hari ini, tentu saya lihat juga kalau di Pasanggiri ya itu saya lihat karya-karya Api Gugum seperti yang tadi disebutkan mulai dari Daun Pulus, Keser Bojong. Tetapi kalau lihat perkembangan hari ini, Jaipongan ini lebih berkembang dan bahkan gaya-gayanya juga ini sangat berkembang. Ada yang mengikuti gaya A, gaya B, gaya C, dan masing-masing punya karakteristik tentang gaya itu. Nah, Abah melihat Jaipongan masa kini ini bagaimana, Bah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Setiap Jaipongan itu seperti kehidupan, sepanjang kita bernapas pasti itu tetap ada. Nah, kalau kita tidak bernapas berarti mati. Nah, Jaipongan itu justru bisa memberikan ruang kebebasan di dalam berkreasi ya, tidak seperti tari topeng atau tari wayang, karena perlunya karakternya. Kali ini di Jaipongan itu tidak berkaitan dengan karakter. Setiap orang bisa membuat gaya jiwanya sendiri kan, dengan polanya sendiri. Tetap sebetulnya babonya di karya Gugum Gumbira itu. Nah, yang kelemahan mereka itu sebetulnya cuma harusnya belajar seperti Gugum Gumbira menjelajah kemana-kemana lagi gitu. Gugum Gumbira dulu ke Banjar, ke Panca, dan terus mereka harusnya lebih luas lagi supaya ini lebih variabel, lebih banyak ini. Kan sekarang ada muncul misalnya tadi Jaipongan dengan tafsir memakai tema wayang dengan tema yang alam ya, juga ada dengan cerita-cerita dari pantun dan sebagainya. Tapi tetap seperti seni rupa kan, seni rupa itu punya aliran kubisme, aliran natural dan sebagainya. Tetap kan intinya seni rupa. Dan ini juga Jaipong juga gitu. Mau dulu lahir ada zamannya itu yang itu Blikpong. Ketika ini mengadaptasi Blikpong Pongdut, Jaipong dangdut dan sebagainya. Justru dengan adanya Jaipong tidak hanya tariannya, jadi tepakan Jaipong itu masuk ke berbagai ranah, ke dangdut, ke jazz dan sebagainya. Tarling, Ya, Jaipong. terus dia berhegemoni dengan yang lain gitu. Ya, justru tepakan terkenal itulah yang menjadi sangat khas, memberikan warna terhadap berbagai kesenian. Makanya
Jaipongan tetap hidup juga sangat kuat. Sekarang dengan adanya organ tunggal tetap ada tepakan kendang dengan ini. Nah, ketika ini sanggar-sanggar melahirkan, kalau dulu Gugum Gumbira karena punya studio lalu dijual gitu, menjadi industri. Sekarang, nah karena industri rekaman itu mengalami kolap karena dengan adanya digitalisasi dan sebagainya, itu ini akhirnya sanggar-sanggar itu punya memproduksi sendiri-sendiri. Banyak ya rumah-rumah produksi Ya kayak rumah seperti itu ya. produksi muncullah tarian-tarian Jaipongan warna baru. Nah tetap kan kita Jaipongan selain mengigilan zaman, mengigilan itu berarti membuat kreasi yang lain gitu. Saja. Cuma di sini harus membaca juga bagaimana si koreografer itu sendiri melihat tidak sekedar membuat gending, tapi kalau Kang Gugum kan mengangkat sebuah fenomena dari agraris menjadi itu kehidupan sosial masyarakat. Nah di sini koreografer sekarang lebih asik dengan pola pengembangan koreografi ya. Tidak ada nilai filosofis yang diangkat. Kalau karya-karyanya pada luar biasa, tapi tidak mengangkat persoalan-persoalan, mengangkat kehidupan agraris misalnya gangguan ke ranah industri, tapi menjadi juga sebagai menyebarkan nilai-nilai budaya gitu. Nah ini ranahnya hanya sekedar pengembangan koreografi dan gending, jadi tidak mengangkat persoalan ini dalam tematik yang bagaimana berkaitan dengan filosofisnya, bagaimana dengan makna simbolisnya. Nah mungkin ini perlu waktu juga, seperti Gugum Gumbira karena dia punya proses yang sangat panjang. Tapi seharusnya karena gini zaman teknologi sangat canggih, dia harus bisa lebih jauh. Kalau Gugum Gumbira dulu berkeliaran ke daerah-daerah, kalau sekarang kita tinggal memakai ini aja. HP sudah bisa membaca berbagai daerah dengan satu ini. Nah, tapi hanya membaca ini tidak masuk dalam ranah rasa. Nah, Kang Gugum dulu masuk dalam ranah rasanya, itu tiap daerah dia masuk di ruang batinnya. Nah, ini secara koreografi, secara gending perkembangannya sangat luar biasa. Ini cuma tidak diimbangi dengan ini bagaimana mengembangkan itu, memberikan suatu pemahaman terhadap nilai budaya yang artinya budaya kini. Jadi budaya yang dulu diangkat menjadi tafsir baru, memberikan pemahaman terhadap tadi kayak pendidikan rasa, etis, filosofis itu yang dia membangun misi gitu, membangun misi untuk ini. Nah, dengan adanya lagu baru dan timbullah munculnya adanya Pasanggiri. Nah, Pasanggiri itu sendiri seharusnya sebagai evaluasi bagi perkembangan dunia tari khususnya Jaipongan. Dulu juga melahirkan penari-penari, bukan hanya sekedar penari hanya mendapatkan piala selesai, tapi bagaimana melahirkan penari-penari seperti orang tradisi. Kalau dulu misalnya Rasina ingin menjadi penari harus melewati tahapan-tahapan proses itunya menjadi sangat kuat, itu tirakatan dengan puasa dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana supaya anak-anak itu artinya bukan harus seperti Rasina dan itu, tapi dia mengenal betul, paham bagaimana mau menjadi penari teh perjalanannya. Ini memerlukan sebuah proses untuk menuju itu sangat kuat untuk menjadi aura. Nah ini yang di Jaipongan
tidak tidak melahirkan, artinya tidak mengajar itu. Artinya gini, Gugum Gembira kenapa jadi begitu? Tidak, sosok gembira bukan hanya sosok gembira saja dengan ruang yang sangat sempit dengan koreografinya, tapi dia itu kan melewati masa-masa yang sangat Sulit, lumayan ini dari pola kehidupannya misalnya, tapi dia menarik itu ke dalam jiwanya gitu. Menjadi tariannya gitu. Artinya kenakalan-kenakalannya itu menjadi ekspresinya kan gitu. Nah, yang sekarang ekspresinya hanya gitu, tidak auranya enggak seperti ini. Tapi ya teknik dan mereka itu luar biasa, tapi auranya tidak menangkap ini gitu. Nah ini yang pembedaan yang ini sekarang artinya lebih ke fisikal gitu. Tidak energi spiritualnya tidak terbangun gitu. Tidak terjangkau gitu. Hanya energi fisik yang fisik ya, ya. eksploratif, Iya, koreografi ya. Iya itu, tapi ya memang itunya itu hanya, tapi Kang Gugum itu melewati ini ketiga hal itu, energi fisik, energi kejiwaan, energi spiritual. Nah yang tidak terjangkau adalah energi spiritual. Padahal bukan harus belajar anak itu kan puasa itu kan setiap tahun mereka ikutan sebulan sekali, tapi mengenal tentang pemahaman itu, bagaimana menjadi terbentuk itu, menjadi lahirnya struktur, menjadi lahirnya ekspresi geraknya kan gitu. Nah ini yang menurut saya itu belum tergali, harusnya tergali lebih jauh lagi gitu. Jadi minimal harus melewati dulu yang tadi ya, bagaimana energi fisiknya, Iya, kemudian kejiwaannya. dan spiritualnya. Iya. Yang membedakan tuh mungkin begini, mungkin anak-anak sekarang itu yang paling terlewatkan atau memang kurang mendalami itu adalah spiritual. Padahal itu dan itu penting sekali ya, Pak. Iya penting. Spiritual bukan berarti kita harus berpuasa seperti Kang Gugum, tapi kita punya metode tersendiri. Bukan harus tapa ya. Iya. Nah, itu metode itu kita ramu lagi menjadi saya misalnya pengen seperti itu dulu ya bekerja, misalnya pengen menari seperti itu ya dulu lewat tirakatan ya puasa apa niis gitu, mestinya nggak beti mantrang. Nah yang sekarang kan harusnya dikenalkan secara literasi kan gitu. Kenapa orang itu menarik seperti gitu? Karena melewati ini. Nah yang harusnya menjadi apresiasi gitu. Itu supaya anak itu mengenal, oh menari itu bukan sekedar tampil gini jempalikan dan sebagainya kan gitu. Karena kita punya tradisi yang orang tua karuan kita untuk menari itu ya melewati ini tahapan ini kan gitu. Nah ini yang harus dibangun ya, kembali oleh para koreografer sekarang, jaipong sekarang, supaya anak itu mentalnya menjadi kuat, bukan hanya mental pasang diri selesai sudah kan dia kaitannya dengan jalur prestasi selesai, tidak ada apresiasi lagi. Akhirnya kan anak itu hanya lewat, tidak kuat menari sampai tua kan gitu. Kan Rasina itu sampai ayah hayat tetap menari, Sujana tetap menari. Dan kekuatannya malah makin tua makin auranya makin tinggi. Nah ini yang menurut saya pemahaman itu yang harus dijelaskan, diberikan satu apresiasi terhadap ini. Jangan hanya lihat menerapkan Gugum Gembira hanya gerak daun pulusnya, tapi bagaimana dalamnya daun pulus, bagaimana proses kreatif daun pulus, bagaimana Gugum Gembira itu. Nah itu. Jadi harusnya
oh ini menjadi pijakan dasar untuk ini. Ya bergurunya ke siapa saja, tapi Gugum Gumbira dulu mengalami begitu karena gini. Nah ini pasti punya pengalaman yang lain gitu. Nah ini yang spiritualnya yang tidak terengkuh, tergali secara intensif, terusnya intensif kan gitu. Nah yang intensif sekarang punya Pasanggiri pun itu tidak melahirkan penari yang sangat fenomenal, yang sangat spesifik. Gitu. Nah gini, misalnya dulu kita kalau ingin tahu tentang topeng Cirebon, ya ini. Atau sekarang penari jaipongan yang sangat mumpuni siapa? Bukan hanya di Pasanggiri, tapi karakter yang begini ada di sini. Dulu misalnya Gugum Gumbira punya penari conteng misalnya Ina yang di Australia sekarang, pasti itu. Nah, artinya gini, jadi melahirkan penari-penari tidak sekedar itu aja gitu. Ada sosok yang bisa diangkat menjadi teladan di dalam kepenarian. Nah ini yang belum walaupun banyak Pasanggiri kan gitu. Kalau Abah menyikapi tentang ya koreografer sekarang yang menciptakan ya tari jaipongan gitu ya masa kini, ada disebut katanya jaipong kreasi, ada juga jaipong wayang dan lain sebagainya lah istilah itu. Kira-kira itu pendapat Abah itu bagaimana? Ya penggenerasian itu ya artinya kaitan dengan pewarisan bukan semerta harus sama ya. Karena tiap orang punya keinginan yang berbeda, punya background yang beda. Betul. Tapi satu hal yang harus dia harus punya sumber yang jelas. Artinya gini, kalau dia mau mengembangkan wayang harus tahu wayang secara filosofisnya gimana, terus ditafsirkannya harus gimana. Bukan hanya mengambil fisiknya doang gitu. Tapi dia seperti Gugum Gumbira, dia melihat ronggeng, terus ronggengnya ditutup, melihat indah sampai ke dalamnya, sampai kehidupannya, sampai kenakalannya dia itu. Dia masuk gitu. Dia interpretasikan lainnya tadi daun puluh, sesar bojong, lainnya konteng, lainnya. Nah ini anak sekarang ini juga koreografer sekarang harus juga pemahaman dia harus mendalami. Kalau misalnya gini, kalau mau mengembangkan breakdance breakdance jaipong ada tokoh breakdance siapa? Tidak sekedar gerak, siapa yang ini kan, atau misalnya yang melahirkan tarian modern, misalnya si Isora Dukan sampai Kamata Graham, harus tahu bagaimana, kenapa dia keluar dari tari klasik, dari tatakonnya. Karena dia paham betul, karena ingin mengembangkan ada di gendernya Kang Gugum tuh begini, dia ingin begini. Jadi dirinya sendiri ya, Pak? Iya, itu tidak jadi masalah karena itu ada tafsir lagi kan gitu. Tapi dia harus paham siapa Gugum, terus siapa saya. Nah itu Gugum Gumbira begini, saya ingin menulis, tapi saya dengan bekal yang ini. Gitu. Nah untuk menggali itu yang ini gitu. Artinya kejelasan itu, kejelasan sumber pengembangannya gitu. Jadi intinya adanya gaya-gaya jaipong tersebut juga itu justru malah menambah warna ya dari jaipongan. Tidak jadi masalah. Orang semakin banyak warna semakin banyak pilihan. Betul. Nah, kalau hanya satu warna dia tidak tunggal warna, tidak banyak pilihan. Pilihan itu juga bisa menjadi pembeda. Ini begini kan gitu. Seni rupa pun sama kan. Sampai lahirnya seni rupa interaksi juga karena ingin keluar dari seni yang formalisme itu. Akhirnya ini juga bisa. Pengen keluar dari Gugum Gumbira, bedanya hanya ingin membedakan, tapi pembedanya di mana gitu. Rohnya di mana?
kita harusnya. Jadi harus dicari dulu bahwa rohnya itu kemudian kejiwaannya, spiritualnya ini harus kembangkan sendiri. Iya, dibangun sendiri, Dibangun sendiri. energinya. Nah ini berarti saya dulu belajar ke sana ke sini. Tapi kata guru saya tuh kalau guru apa, jangan tong sarwa juga aing. Mana kudu nyude mana. Iya. Artinya jangan kopi ya, Pak. Iya, gitu. Jangan jadi boleh pertama jadi plagiator, tapi ke sana jangan, karena itu belajar. Tapi ke sana kamu harus loncat. Gitu. Tata pakannya harus Tadi saya kudu boga kawan nih. Betul. Nah, jadi untuk boga kawan cicing wadi dia atau mana? Mana jadi ngiluan baik wing atau ada keluar. Nah, jadi mun hayang keluar, kudu boga kawan, tapi kudu boga bakal. Ajang nangeula. Mun dina pancan. Orang teu boga jeung nangeula. Eta. Jadi artinya gini, menunggu dina pancan mah istilah pancan mah cicing tapi indit batu arek orang anggus. Jadi ketika orang lain mau bekas kita sudah selesai. Gugum gembira sudah selesai. Orang lain mau bikin dia sudah punya kan. Nah itu kan kita harus membuat yang baru. Jadi harus menjadi inspirasi. Ini buku kira terus nyirungan. Betul. Terus nyirungan. Tokoh inspiratif. Iya, inspiratif. Nah ini kita harus ini. Menjadi inspirasi para koreografer muda sekarang. Muda. Jangan apa artinya jangan setengah-setengah. Harus optimal. Kawani ya. Iya, berani kan lahirnya setelah polomarisme jadi kubisme dan sebagainya karena punya ini sendiri. Betul. Punya artinya punya tanggung jawab moral, punya konsep, punya pertanggungjawabannya begini kita. Tidak sekedar ini. Saya gaya itu lahir karena tadi itu cangkang diusi. Nah, maling cangkangna di mana? Usina kumaha? Hukum cangkangna tina ieu, tina silat, tina ketuk tilu dan sebagainya. Usina tina persoalan kehidupan mana gitu. Iya gitu sama gitu. Harus sangat kan cangkang urang naon. Namun orang teh apa kalau cangkang orang itu sekarang mah. Jadi harus menemukan diri kita sendiri. Iya. Menemukan diri kita sendiri, karakter kita, gaya kita, barulah di situ kita punya keberanian untuk berkarya. Yang berbeda dengan Pak Gugum, tetapi sumber inspirasinya itu Pak Gugum. Babon. Iya, gitu. Iya, baik pemirsa, kita sudah panjang lebar ngobrol tentang bagaimana jaipong masa kini ya. Kalau menurut Abah itu bahwa jaipong masa ini walaupun berbeda gaya tapi harus jelas babonnya gitu. Babonnya harus jelas sehingga bisa menemukan gaya-gaya yang lain, dan Api Gugum Gumbira itu adalah sumber inspirasi untuk tari jaipongan. Baik, demikian ngobrol saya dengan Abah Nano. Ya itu bisa disimpulkan sendiri, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, masih ngobrol sama Abah Nano, dan nanti kita akan menampilkan juga para inahong ataupun seniman-seniman tari lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Bah, Mbak. Sampai.